Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studi Horor. Studi Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah makam keramat. Cerita misteri kali ini bersumber dari @catatan Yohanes. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Kata guru, nanti malam kita disuruh datang ke kuburan di daerah Tapal, ucap Ade. Haris dan Sony hanya mengangguk. Menurut Haris, perjalanannya selama Lelono ke kuburan ya begitu-begitu saja. Mentalnya sudah benar-benar teruji. Tapi, kata Ade yang tidak mau melanjutkan. Tapi apa? Serentak, Sony dan Haris bertanya penasaran. Karena juga Ade menunjukkan gestur wajah yang tidak seperti biasanya. Meskipun sering pergi ke kuburan, tiga orang ini tergolong masih muda untuk melakukan tirakat semacam Lelono ke kuburan, apalagi saat malam hari. Ini menjadi pengalaman pertama dari ketiganya. Ade tidak menjawab rasa penasaran dari kedua temannya itu. Ade pun memilih untuk menutup rapat-rapat mulutnya. Malam hari pun tiba. Mereka berangkat ke kuburan sekitar pukul 12 malam. Begini ternyata suasana makam pada malam hari, ujar Sony sembari melipat kedua tangannya menandingin. Lain halnya dengan Haris, keadaan yang sunyi membuat hatinya bergetar. Dituntut untuk berani, namun rasa takut seakan mencuat menguasai hatinya. Ade hanya diam. Gestur datar seperti biasanya masih tetap dia perlihatkan. Ini makam yang mana ya yang kita tuju? Tanya Haris dengan suara bergetar. Karena detak jantungnya sudah mulai bergerak dengan cepat. Di tengah, di bawah pohon beringin yang besar, jawab Ade. Keadaan kuburan di situ minim akan penerangan, dan juga di dalamnya terdapat banyak pohon beringin dan juga pohon bunga kamboja. Hal itu membuat Haris tidak lagi menguasai tubuhnya untuk melawan rasa takut. Ya udah, ayo kita cari. Habis itu kita berdoa, lalu pulang. Biar tidak lama-lama kita di sini, ujar Haris. Ade mengangguk dan mulai melangkah masuk. Disusul Sony dan Haris di belakangnya. Aroma bunga kenanga mulai tercium di hidung mereka. Wajah mulai memucat. Selain rasa takut, hawa dingin juga mempengaruhi. Kalau ke makam malam hari, kenapa baunya campur aduk begini ya? Tanya Haris. Campur aduk bagaimana lo maksudmu? Tanya Sony. Iya, baunya bau tanah menyengat. Lalu bau bunga kenanga dan kamboja juga menyengat. Hidungku gatal. Jawab Haris sembari tersenyum kecut. Sony hanya menggeleng-gelengkan kepala. Namun Ade tidak menghiraukan mereka berdua. Ia tetap terus fokus mencari makam yang disuruh gurunya dengan berbagai clue yang sudah dia ketahui. Lama mereka mencari sampai membuat Haris sudah tidak nyaman lagi berada di dalam kuburan itu. Sampai kapan ini kita mencari? Bagaimana kalau ngasal saja? Toh, yang penting kan tujuannya sama, kata Haris sembari menaruh kedua tangannya di pinggang. Namun, temannya tidak ada yang menghiraukan ocehan Haris. Sony dan Ade masih terus fokus mencari. Satu persatu, batu nisan dilihat, diamati, dan dibaca namanya untuk mencari makam wali yang dituju. Saking asiknya mencari, mereka langsung dikagetkan dengan suara burung gagak yang keras. Burung tersebut berada di atas makam itu. Kurang ajar, ngagetin saja,
kata Haris. "Diam, Riz," bentak Ade yang mulai risih dengan gerutu Haris yang tidak berhenti. "Kalau memang tidak ketemu, pulang saja. Diganti siang atau sore, biar Bunda mencarinya," kata Haris. "Benar juga," kata Haris, kata Sony. "Tidak, ini pasti ketemu. Kita berpencar saja," pinta Ade. Mendengar ucapan Ade, Haris semakin dibuat gelisah, di mana di posisi yang berbarengan saja dia merasa takut. Apalagi jika nanti harus mencari sendiri hingga ke sudut kuburan. "Oke, tapi jika nanti masih tidak ketemu, kita ganti besok ya, di siang atau sore hari saja. Bagaimana menurutmu?" ucap Sony kepada Ade. Ade mengangguk setuju dan mulai berbicara, mengatur tempat yang mereka cari. Namun, Haris tidak setuju. Haris memilih mencari tempat hingga ke pintu masuk kuburan tadi. Ade setuju dan mengganti posisi Haris dengan dirinya. "Nah, kalau gini kan enak, bisa langsung pulang," gumam Haris dalam hati. Akhirnya mereka berpencar mencari makam yang cluenya sudah diberitahu oleh Ade kepada mereka. Mereka berhenti di setiap batu nisan yang berada di bawah pohon. Mereka mengamati dengan teliti. Namun, beda halnya dengan Haris. Rasa takut pada dirinya semakin menjadi-jadi, sehingga membuatnya tidak fokus untuk mengamati makam per makam yang sesuai dengan clue yang dimaksud. Belum jauh juga Haris melangkah dari tempat semula. Haris dikagetkan dengan sesuatu yang merambah di kakinya. Haris pun menghentikan langkah kecilnya. "Aduh," gerutu Haris dalam hati. Diam, memastikan berani dalam dirinya. Bola mata Haris mulai melirik ke bawah. Dengan perlahan-lahan bola matanya turun, namun masih tetap dengan kepala tegak. Dengan menarik nafas dalam-dalam, Haris mulai merasakan sesuatu yang merambat di kakinya. Namun kali ini rambatan itu turun, menusuk seperti tangan yang berkuku panjang. Menutup mata dan terus merasakan gerakan tangan berkuku panjang itu yang mulai turun menuju pergelangan kaki dan lama-lama menghilang. Setelah tidak lagi merasakan sesuatu itu, Haris membuka matanya dengan cepat dan langsung menoleh ke bawah. Matanya langsung menyorot kakinya. "Ah, tidak ada apa-apa," gumam Haris. Haris langsung menoleh ke belakang, memastikan makhluk itu sudah tidak berada di belakangnya. Dengan penuh keyakinan, Haris menoleh secara perlahan. Diawali dengan bola matanya yang melirik ke sebelah kiri, lalu disusul dengan kepalanya yang juga ikut menoleh. Hingga putaran kepala itu tepat benar-benar membuat Haris dapat memandang keadaan yang ada di belakangnya. Kosong. Karena Haris penasaran, Haris pun membalikkan badannya agar matanya lebih leluasa lagi. Dirasanya tidak ada apa-apa. Haris pun membalikkan badannya dengan cepat. "Wah!" Mendengar jeritan Haris yang keras, Ade kaget dan langsung menoleh ke arah Haris. "Wah, kenapa lagi dia?" tanya Ade dalam hati. Melihat Haris yang sudah terduduk lemas di salah satu nisan yang dikejing itu, Ade pun bergegas mendekati Haris. Dan dia juga memanggil Sony yang masih belum jauh dari tempatnya. Ada apa, Riz?" tanya Ade. Anu. Haris bingung menjelaskan tentang kejadian yang menimpanya. "Anu apaan?" kata Sony dengan nada membentak. "Pulang saja dulu," jawab Haris yang suaranya mulai gemetar. Ade hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Mungkin kita harus pulang dulu dan menggantinya dengan besok sore," ucap Sony. Ade mengangguk setuju.
Mendengar obrolan dari keduanya, Haris pun merasa lega. Akhirnya mereka bertiga pulang. Namun bukannya ke rumah masing-masing, melainkan ke rumah Ade. Di sana, Haris dapat menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Begitu juga dengan Sony dan Ade. Mereka berdua penasaran. Sesampainya di rumah Ade, Haris langsung duduk lemas di kursi. Wajahnya masih pucat dan badannya gemetar. "Tunggu di sini dulu ya, aku buatin minuman," kata Ade. Sony dan Haris mengangguk. Sembari menunggu Ade, Sony mencoba menanyakan apa yang terjadi kepada Haris. Namun masih tetap saja Haris kesulitan untuk menjawab. Haris masih tidak kuasa menahan rasa takutnya itu. Saat itu Haris hanya menggeleng-gelengkan wajahnya dan sesekali memejamkan mata. Riz, bagaimana ceritanya, Riz?" tanya Ade sembari membawa kopi panas untuk keduanya. "Dia sepertinya masih trauma," kata Sony. Ini, minum saja dulu kopinya," kata Ade. Tanpa basa-basi, Haris langsung mengambil gelas kopi itu dan menyeruputnya dengan pelan. "Wah, kurang ajar," umpat Haris sembari meletakkan kembali gelas kopi itu. Melihat mulut Haris yang kepanasan, Ade tidak kuasa menahan tawanya. Begitu juga dengan Sony. Masih panas kok, ya diseruput saja," kata Sony dengan tawanya yang masih terdengar. "Iya, kurang ajar kok," umpat Haris lagi. Melihat keadaan sudah mencair dan juga Haris sudah mulai tertawa. Karena suasana tawa, rasa takutnya sekarang seakan hilang perlahan. Di kondisi seperti itu, Ade mencoba kembali menanyakan kepada Haris. "Riz, tadi itu kamu kenapa toh?" tanya Ade. Tadi itu ada tangan yang memegangi kakiku. Tangannya itu seperti memiliki kuku yang panjang," jawab Haris. "Lalu?" kata Ade menyuruh Haris melanjutkan. "Setelah itu aku mencoba noleh ke belakang. Dan benar," kata Haris. Ade mendengarkan dengan seksama. Begitu juga dengan Sony. Dia melipat tangannya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Haris pun mulai bercerita. "Sosok nenek tua. Ada sosok nenek tua." Sony pun langsung menoleh ke arah Ade. Namun Ade memberikan kode untuk diam terlebih dahulu. "Lanjutkan ceritamu," pinta Ade agar Haris melanjutkan ceritanya. "Wajahnya itu hancur setengah, sedangkan tangannya buntung. Tapi tangannya masih keliwir-keliwir," jelas Haris. Apa dia tidak mengatakan sesuatu?" tanya Ade lagi. "Waktu itu beriringan dengan teriakanku, aku dengar dia mengatakan kata tolong," jawab Haris. "Lah, tolong?" tanya Ade ke Haris. Haris mengangguk. "Iya, dia mengatakan itu, tapi aku tidak tahu apa maksudnya. Makanya jangan takut," umpat Sony. "Seenaknya saja kamu bilang. Coba ya, kamu yang ada di posisiku," ujar Haris. "Mana mungkin aku penakut seperti kamu," ledek Sony. "Wah, belum tahu saja ya kamu rasanya bertemu langsung dengan sosok yang wajahnya hancur," jawab Haris. Sudah. Ade pun menghentikan perdebatan di antara kedua temannya itu. "Ya udahlah, besok aku kesana lagi. Aku masih punya hutang untuk mencari salah satu makam waliullah di sana kok," tegas Ade. "Lah, bagaimana dengan kita?" kata Sony.
Jika kalian mau ikut, ya ayo kita berangkat bertiga lagi. Namun, jika kalian masih trauma dengan keadaan seperti ini, biar aku berangkat sendiri saja, ujar Ade. Waktu pun terus berlalu. Batang demi batang rokok tidak terasa telah mereka habiskan. Dan kopi panas tadi kini telah habis mereka seruput, yang beriringan dengan berkumandangnya adzan subuh. Seusai melaksanakan sholat berjamaah, Sony dan Haris berpamitan pulang dan menunggu kabar selanjutnya untuk pergi ke kuburan itu lagi. Dering ponsel HP Sony berbunyi. Rupanya chat WhatsApp dari Ade. Bagaimana? Apa kalian masih mau tetap ikut? Boleh, balas Sony. Bagaimana dengan Haris? Tanya Ade. Biar aku saja ya yang mengabari dia. Kebetulan juga rumahku tidak begitu jauh kok dengan dia, jawab Sony. Oke, kita berangkat sehabis Isya ya, kata Ade. Sony sependapat dengan Ade. Sehabis Isya merupakan waktu yang tidak terlalu larut malam untuk meminimalisir kejadian seperti kemarin juga. Dan selesai melaksanakan sholat Isya, Sony pun langsung bersiap-siap. Lalu dia pergi ke rumah Haris terlebih dahulu, sekalian untuk menjemputnya jika dia mau berangkat. Sesampainya di rumah Haris, Sony langsung berbicara to the point kepada Haris. Dan Haris pun menyetujui. Dia bersedia untuk ikut kembali. Namun, ada sesuatu yang akan Haris ceritakan kepada Ade tentang mimpinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bunyi pintu rumah Ade sudah mulai terbuka. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, jawab Ade. Bentar ya, saya mau berganti pakaian dulu, lanjut Ade. Sony dan Haris pun masuk ke dalam rumah Ade, sembari menunggu Ade berganti baju. Bagaimana dengan mimpimu? Tanya Sony menghancurkan keheningan. Haris di situ hanya diam. Dia tidak menjawab pertanyaan dari Sony. Dan dengan tatapan yang tajam, Sony menunggu Haris menceritakan tentang mimpinya itu. Bagaimana? Tegas Sony. Bentar, tunggu Ade saja, jawab Haris. Sony pun mengangguk dan akhirnya melepas semua rasa penasarannya. Cukup lama mereka menunggu. Akhirnya Ade datang menemui mereka dan siap untuk pergi ke kuburan yang kemarin. Sebelum Ade membuka suara untuk langsung mengajak mereka berdua berangkat, Sony langsung membuka suara. Riz, katanya ingin bercerita masalah mimpinya, kata Sony. Mendengar Sony bercerita seperti itu, Haris langsung menyoroti wajah Sony dengan tatapan tajam. Oh iya, benarkah seperti itu, Riz? Tanya Ade. Haris pun mengangguk dengan pelan. Dia merasa tidak pas jika harus berbicara sekarang, karena nanti akan mengulur waktu ke kuburan, dan pada akhirnya ke kuburan akan larut malam lagi. Alah, sudah, tidak apa-apa. Ke kuburannya agak malam saja. Kamu ceritakan dulu tentang mimpimu itu. Sepertinya ini lebih penting, tegas Ade kepada Haris. Jadi begini. Sembari menyalakan rokok, Haris mulai menceritakan mimpinya, di mana dia bermimpi didatangi sosok yang kemarin, tapi dengan keadaan yang tidak hancur. Dan ternyata dia bukanlah sosok nenek tua. Dia masih muda, kisaran umur 30-an. Di sana dia mengatakan, jika sampai saat ini keluarganya belum mengetahui keberadaannya, dan dia juga belum bisa hidup dengan tenang di alam barunya itu.
Lalu, kata Ade, jika aku berkenan, aku disuruh menyampaikan kepada keluarganya. Lanjut Haris. Apa dia itu menjelaskan ya tentang keluarganya? Tanya Sony. Haris hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Waktu itu aku keburu bangun. Ya udahlah, kita datang saja dulu ke makam. Mungkin nanti dia mau hadir untuk menemui kita, ujar Ade. Sony dan Haris mengangguk, menyetujui permintaan dari Ade. Tapi apa kamu tidak akan lari jika ditemuinya lagi? Tanya Sony sembari tersenyum meledek kepada Haris. Dan dengan tatapan kecut, Haris menjawab, kalau tahu masalahnya seperti ini, aku jadi kasihan loh kepadanya. Aku pegang ya omonganmu, tegas Sony. Perjalanan pun dimulai. Ketiganya pergi ke kuburan waktu itu, di mana tujuan utamanya kali ini berubah. Jika awalnya ingin mencari makam waliullah, kali ini tujuannya mereka adalah mengulik cerita lengkap dari arwah Mr. X yang menghantui Haris hingga datang ke dalam mimpinya. Tidak terlalu malam, sekitar pukul 10, mereka telah sampai di kuburan yang dimaksud. Dan tanpa lama-lama lagi, Ade memulai masuk terlebih dahulu ke dalam makam, disusul Haris dan Sony. Menoleh ke arah kanan dan ke kiri, ternyata masih kosong. Mereka masih bingung harus mencari kemana untuk menemukan arwah tersebut. Kemana ya kita ini harus mencari? Tanya Sony. Wah, aku juga masih bingung loh, jawab Ade. Mungkin kamu ada saran, Riz, ucap Ade sembari menoleh ke wajah Haris. Haris pun diam sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya secara perlahan. Oh iya, bagaimana jika kita tunggu saja? Kita tunggu di tempat di mana aku kemarin dihantui itu, ujar Haris. Wah, ide bagus itu, jawab Ade. Ya, aku juga setuju dengan Haris, kata Sony. Dengan kesepakatan, akhirnya mereka melangkah menuju tempat yang ditunjukkan oleh Haris. Selangkah demi langkah, makam per makam mereka lewati. Hingga terkadang harus naik juga ke atas kijing, karena itu saking padatnya makam. Aroma bunga kenanga mengarungi langkah mereka, dicampur juga dengan harum aroma melati dan juga bunga kamboja yang sangat menambah aura mistis bagi mereka. Rasa penasaran bercampur aduk dengan rasa takut. Detak jantung mereka juga mulai berdetak tak berirama lagi bagi Haris dan Sony, antara siap dan tidak saat menemui makhluk itu. Namun lain halnya dengan Ade. Selain karena ilmunya sudah mumpuni, dia juga memiliki rasa yang berani yang sangat tinggi dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Mentalnya pokoknya sudah benar-benar teruji. Arah yang sangat dekat dari pintu masuk menuju lokasi yang telah disepakati terasa amat jauh. Langkahku kok terasa amat lambat ya, ucap Haris memecahkan keheningan di antara mereka. Iya, aku juga begitu, timbal Sony. Ade hanya tersenyum mendengar percakapan Haris dan Sony. Kenapa lo kamu tersenyum? Memangnya kamu tidak takut? Tanya Haris. Ade saat itu tidak menjawab. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Dia itu berbeda dengan kita. Kamu itu loh, tidak perlu bertanya seperti itu, kata Sony, sembari memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Ya juga ya, sembari tertawa kecil. Rasa takut kala itu mulai tertutupi dengan adanya candaan dari Haris. Sony pun akhirnya mulai lupa dengan rasa takutnya. Tawanya mulai terdengar lebih keras dari sebelumnya. Mereka pun lupa
kalau mereka sedang berada di kuburan keramat. Hingga tanpa terasa, mereka telah sampai di tujuan, di mana tempat Haris melihat arwah tersebut. Lalu apa yang akan kita lakukan di sini? Tanya Sony. Udah, tunggu saja dulu, jawab Ade. Akhirnya mereka menunggu di situ. Haris pun duduk di pinggiran kijing makam orang. Sedangkan Ade jongkok dengan Sony di sebelah Haris sembari berbincang-bincang. Saat itu lama mereka menunggu dan belum ada tanda-tanda kedatangan arwah itu. Hingga tidak terasa, topik pembicaraan mereka telah habis. Diam tengah-tengah membuat mereka bosan. Hingga Haris memulai obrolan dan memecah keningan. Oh ya deh, kamu kan bisa mengundang makhluk-makhluk seperti mereka itu deh. Oh iya ya, benar juga kata Haris. Kenapa tidak kamu coba saja? Timpal Sony. Dan saat itu Ade hanya terdiam. Bagaimana kok? Jangan hanya diam saja loh kamu itu, desak Haris. Masalahnya seperti itu yang diundang itu random loh, jawab Ade. Tidak masalah, nanti kan kita pilah-pilah saja, kata Sony sekenanya. Jangan, nanti malah menyerang balik kita loh, jawab Ade. Lalu apa saranmu? Kita ini sudah menunggu lama loh di sini, ujar Haris yang mulai tidak nyaman dengan keadaan di sana. Ade hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya sembari sesekali menatap bulan yang lagi memancarkan sinarnya. Oh iya, kita bikin sesi mediumisasi ya, kalau gitu. Jadi kita bisa memilah-milah, ucap Sony. Benar, ide bagus itu, timpal Haris sembari mendesak Ade. Kalian siap? Tegas Ade. Siap? Haris dan Sony serentak menjawab. Oh iya, kamu itu sebagai wadah yang pas, Riz, kata Ade. Lah, kok kenapa harus aku? Bagaimana kalau Sony saja? Ujar Haris. Ade hanya sanggup menggeleng-gelengkan kepala melihat sikap dari Haris. Lah, itu kan menurut wadahnya, Riz. Kalau emang kata adik kamu, ya berarti kamu. Ada yang lebih ngerti daripada kita loh, tegas Sony. Seenaknya saja kamu. Kalau gitu aku yang capek nanti, kata Haris. Lalu bagaimana ini? Kita pulang saja ya kalau gitu, pinta Ade. Alah, nanggung. Kita loh sudah menunggu lama di sini, tegas Sony. Ade pun menatap tajam wajah Haris. Mengetahui itu Haris gelisah. Harus memilah-milah resiko yang akan dihadapinya ketika kesurupan nanti. Beberapa menit Haris berpikir dan bulat pikirannya untuk menyetujui permintaan Ade. Menurutnya tanggung juga, sudah menunggu lama tidak ada hasil. Juga kasihan dengan arwah tersebut dan juga biar cepat tenang di alamnya nanti. Oke, baiklah, aku setuju, kata Haris. Ade berdiri dari jongkoknya, sembari matanya menyoroti sekeliling. Bagaimana? Tanya Sony. Ya udah deh, ayo, jawab Ade. Sony pun akhirnya ikut berdiri dan disusul dengan Haris. Oh iya, apa yang harus aku lakukan? Tanyanya kepada Ade. Kamu ikuti saja ya perintahku, kata Ade. Haris pun di situ mengangguk. Lalu ritual dimulai. Haris menuruti apa yang diperintahkan oleh Ade. Ade pun memulai menarik satu demi satu dedemit untuk dikumpulkan di tempat itu. Dan Haris secara perlahan-lahan mulai merasakan hawa yang tidak pernah dia rasakan. Begitu juga dengan Sony. Bulu kuduknya mulai berdiri, merinding, mulai menyeruak keluar dari dalam tubuhnya. Allah! Diiringi dengan sekali hembusan, satu makhluk coba dimasukkan ke dalam tubuh Haris. Kesadaran Haris mulai hilang,
Dan perlahan, makhluk itu mulai bisa menguasai tubuh Haris. Dimulai dengan tertawa keras, namun sudah bisa ditebak jika itu sudah bukan lagi suara Haris. "Assalamualaikum," kata Haris. "Assalamualaikum," kata Ade lagi. Makhluk itu, makhluk yang masuk ke dalam raga Haris, hanya menggeram, sembari terus senyum sinis menatap Ade dan Sony. "Siapa ini?" tanya Ade. "Kalau kamu tidak mau menjawab, aku bakar kamu," kata Ade. Hanya menatap Ade dengan tatapan sinis, lalu tangan makhluk itu seakan ingin mencakar wajah Ade. Sony pun sekuat tenaga memegangi tangannya. Akhirnya Ade membacakan beberapa bacaan ayat suci, dan dalam sekejap saja makhluk itu akhirnya berbicara, namun dengan nada yang keras. "Panas! Panas!" Siapa ini?" tanya Ade. "Apa mau kalian?" kata makhluk itu. "Kita mencari makhluk yang katanya korban kecelakaan, dan dia datang ke mimpi Haris," kata Ade. Makhluk itu tertawa lepas, malah semakin menjadi-jadi. Lalu, tiba-tiba saja makhluk itu keluar dari tubuh Haris. Kali ini makhluk itu menangis sejadi-jadinya. "Kamu kenapa?" tanya Sony. Tiba-tiba makhluk itu merubah tangisnya menjadi tawa. Kamu loh, kamu tiba-tiba tertawa. Kenapa?" tanya Ade. "Kalian manusia bodoh," kata makhluk kedua yang masuk ke dalam tubuh Haris. "Apa maksudmu?" tanya Ade lagi. Jawab dari makhluk hanya tertawa, meskipun berbagai pertanyaan telah disampaikan. Di situ Sony bingung. Sony menoleh ke arah Ade dan memberikan isyarat apa yang harus dilakukan lagi. Dan tanpa aba-aba lagi, Ade membacakan beberapa ayat pembakar lagi. "Ampun, panas!" Makhluk itu menggeliat tidak sanggup menahan panas. Namun, Ade masih tetap membacakan ayat tersebut, hingga makhluk itu benar-benar menyerah dan memohon ampun. Apa maksud dari omonganmu tadi?" Ade membuka omongan dan menghentikan bacaan ayat pembakarnya. "Bukankah kamu mencari sosok yang datang ke mimpi temanmu?" ujar makhluk itu. "Iya." Serentak, Ade dan juga Sony menjawab. "Aku akan datangkan sosok yang kamu cari, tapi ada syaratnya," kata makhluk itu dengan tatapan melas kepada Ade. "Apa syaratnya?" tanya Ade. "Keluarkan aku dari raga anak ini. Aku tidak kuat menahan panasnya," kata makhluk itu. "Ya, baik," kata Ade dan langsung mengeluarkan makhluk tersebut, dan Haris pun sadar. Namun, tanpa butuh waktu lama lagi, Haris kembali kesurupan. Jin yang masuk ke dalam raga Haris lain lagi dari kedua sosok sebelumnya yang masuk. "Assalamualaikum," ujar Ade. Makhluk itu hanya diam, namun tangannya menutupi matanya. "Kamu siapa?" tanya makhluk itu. "Aku dari bangsa manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Ade. "Cahaya dari tubuhmu terang sekali. Apa tujuanmu memanggil saya?" "Kami mencari sosok yang datang ke mimpinya Haris. Katanya korban kecelakaan," kata Sony membuka suara. "Benar," kata temanku. "Apa itu kamu?" tanya Ade.
Iya, hahaha. Jawab makhluk itu, namun diiringi dengan tawanya yang keras. Kenapa kamu tertawa? Tanya Ade. Tanpa menjawab, makhluk itu hanya tertawa. Apa kamu mau aku bakar seperti teman-temanmu tadi? Ujar Ade. Ampun. Karena tidak kunjung menemukan jawaban dari tujuannya, Ade pun membacakan ayat pembakar untuk makhluk itu, agar merasakan panas seperti kawan-kawannya tadi. Sudah cukup, panas. Baik, saya akan berbicara. Dengan menggeliat kepanasan, makhluk itu memelas agar Ade mau menghentikan bacaannya. Apa benar itu kamu yang datang dan mengganggu Haris di tempat ini? Tanya Ade. Iya. Jawab makhluk itu sembari menganggukkan kepalanya. Lalu, kenapa kamu bilang jika kamu korban kecelakaan yang masih belum diketahui oleh keluargamu? Bukannya kamu berasal dari bangsa jin? Tanya Ade lagi. Kalian itu terlalu bodoh. Kalian mudah percaya dengan apa yang diucapkan dari bangsa kami. Sehingga kalian mudah untuk mengganti tujuan utama kalian untuk datang ke makam Waliullah. Jawab makhluk itu. Wah, dari awal aku sudah mengira jika ini hanya tipu daya dari bangsa kamu. Ujar Ade. Jin itu hanya tertawa. Sony menoleh ke arah Ade dan memberikan isyarat agar dikeluarkan saja makhluk itu. Toh, semua yang dicari sudah selesai. Tinggal yang terakhir, mencari makam Waliullah yang dimaksud guru. Ade pun mengangguk dan langsung mengeluarkan makhluk itu dari tubuh Haris. Seketika Haris pun tersadar. Lalu, Sony menceritakan hasilnya kepada Haris. Haris sungguh terkejut mendengar penjelasan dari Sony. Apa benar begitu, deh? Tanya Haris kepada Ade yang masih tidak percaya dengan penjelasan dari Sony. Ade pun mengangguk, lalu Ade berkata, "Ya udah, ini buat pelajaran bagi kita semua. Apabila tujuan kita sudah lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lagi mudah disesatkan oleh tipu daya dari bangsa jin." Dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Cerita ini merupakan kisah nyata. Dan untuk nama orang, juga tempat yang telah disampaikan tadi adalah nama samaran. Mohon maaf apabila ada salah kata, kalimat, dan juga kesamaan nama orang, tempat, ataupun alur kejadian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.